Terbakar api cemburu, seorang suami di Cilandak, Jakarta Selatan tega membakar istri di rumahnya. Istri malang tersebut menderita luka bakar hingga 70%. Cemburu hingga membuat gelap mata. Seorang suami di Cilandak, Jakarta Selatan ini sampai hati membakar istrinya sendiri. Pelaku emosi usai membaca pesan singkat di ponsel istrinya yang dikirim oleh pria lain. Sontak pelaku yang merupakan suami korban menyiramkan bensin ke tubuh korban dan membakarnya. Warga yang melihat korban terbakar langsung memadamkan api yang berkobar di tubuhnya. Jerigen berisi bensin disiram kepada istrinya dan dilakukan pembakaran. Untuk istri sendiri, setelah terbakar, ada saksi yang membantu menolong dengan menggunakan sarung yang basah dan diselimuti kepada si korban ini. Tak butuh waktu lama, polisi langsung meringkus pelaku pembakaran istri sendiri. Pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara atas ulahnya itu. Roy Adriansyah, Jakarta. Untuk membahasnya lebih lanjut mengenai kasus ini, kita sudah terhubung secara daring dengan AKBP Bintoro selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan. Pak Bintoro, selamat sore. Selamat sore Mbak Stefani, salam presisi. Salam presisi. Pak Bintoro, bisa digambarkan kepada kami seperti apa kronologi kasus ini, Pak Bintoro? Bisa kami jelaskan bahwa untuk kronologi kasus pembakaran suami kepada istri, ini dilatar belakangi karena cemburu, yang mana si pelaku inisial JK, selaku suami dari korban inisial AM, melihat chatting di handphone milik si AM selaku korban ini, ada berhubungan dengan seorang laki-laki. Jadi melihat ada kata-kata yang cukup mesra sehingga si pelaku terbakar rasa emosinya dan cemburunya sehingga melakukan penyiraman bensin kepada si korban dan melakukan pembakaran. Pak Bintoro, Anda menyebut ini adalah aksi spontan, lalu dari mana pelaku bisa mendapatkan jerigen berisi bensin sehingga bisa melakukan pembakaran ini? Jadi kebetulan yang bersangkutan ini memiliki kios dan untuk jerigen bensinnya ini adalah bekas dari mengisi kendaraan sepeda motor yang kebetulan saat itu tidak habis. Sehingga yang bersangkutan melihat ada jerigen di situ langsung secara spontanitas mengambil dan menyiram ke tubuh korban dan menyulutkan api sehingga korban mengalami terbakar untuk tubuhnya. Dari penyelidikan dan penyidikan, apakah diketahui setelah kemudian disiramkan dan dibakar, apakah kemudian pelaku berusaha untuk menyelamatkan istrinya atau dibiarkan? Ya, pada saat itu memang yang bersangkutan mengakui setelah melakukan pembakaran, yang bersangkutan sempat membantu untuk menyelamatkan, untuk mencari air. Namun untuk saksi si Fahri, ini sudah kami mintain keterangan bahwa yang bersangkutan dengan menggunakan sarung, ini si saksi ini yang membasahi sarung tersebut dan menyelimuti dan melakukan pemadaman terhadap si korban. Berarti belum ada bukti yang menguatkan bahwa pelaku menyesalkan perbuatannya dan mencoba membantu korban. Apakah ini bisa menjadi pemberat, Pak Bintoro? Hal ini mungkin bisa menjadi pemberat, Mbak. Namun yang pasti hal ini diakibatkan karena si korban yang selama ini sudah 3 kali dipergoki oleh si suaminya itu melakukan selingkuh lah ya secara daring dengan menggunakan handphone, sehingga si pelaku melihat adanya chattingan seperti itu karena merupakan suami dari si korban dan benar-benar tulus untuk mencintai korban, melihat hal itu merasa cemburu dan merasa dihina sehingga yang bersangkutan melakukan tindakan pembakaran ini.
Pak Bintoro, Anda menyebut tadi sudah 3 kali terpergok. Berarti apakah cekcok ini bukan pertama kali terjadi antara pelaku dengan korban? Benar sekali Mbak Stefani, ini sudah ketiga kali. Yang pertama di tahun 2022 pada saat si korban mengalami sakit, selanjutnya di tahun 2023 bulan Juli, dan terakhir di bulan November tanggal 28 kemarin. Baik, sudah beberapa kali terjadi percekcokan. Apakah ini pertama kali ada dugaan penganiayaan atau sebelumnya sudah ada percobaan penganiayaan, Pak Bintoro? Kalau sebelum-sebelumnya yang si suami masih sabar untuk mengingatkan kepada si istri, si korban ini. Namun pada saat yang ketiga kali ini mungkin sudah terbakar emosi dan melihat chattingnya juga sangat begitu tidak pantas menurut kami, karena kami melakukan penyelidikan dan membaca dari isi chattingan tersebut, sehingga yang bersangkutan melakukan tindak pidana dengan cara membakar si korban. Untuk sejauh ini si korban masih kami melakukan bekerja sama dengan Rumah Sakit RSCM untuk melakukan penyembuhan. Semoga saja si korban bisa sembuh dari sakitnya. Korban mengalami luka bakar 70%, betul apakah kondisinya sudah membaik dan penanganan seperti apa yang dilakukan Pak Bintoro? Kami mendapat informasi dari Rumah Sakit RSCM bahwa yang bersangkutan akan melaksanakan operasi. Jadi hari ini yang si korban ini akan melaksanakan operasi. Kami sangat berharap semoga doa dari masyarakat yang bersangkutan bisa sembuh. Baik, terima kasih AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan sudah bergabung bersama Berita Satu Sore.